Jadi rumah sakit ini sudah tidak beroperasi puluhan tahun. Untuk menuju ke lokasi kita harus melewati semak-semak belukar seperti ini. Sering terdengar katanya orang kesakitan, kayak ada orang banyak. Jalan kami tertutup dan kami pun menutup kembali. Dia mendirikannya tempat ini sampai mana dia tak punya lagi keturunan. Sobat Mata Langit, kita sedang menuju ke sebuah lokasi, yaitu sebuah rumah sakit yang terbengkalai di Denpasar, Bali. Namanya Rumah Sakit Gegel. Jadi rumah sakit ini sudah tidak beroperasi puluhan tahun. Untuk menuju ke lokasi kita harus melewati semak-semak belukar seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi Semoga kita dilindungi Allah dari semua makhluknya. Termasuk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Takutnya kalau semak-semak gini ada ular, itu aja sih aku takut. Bismillah, semoga dilindungi. Mohon doanya ya, Sobat Mata Langit. Terus udah gitu, ini kan nggak terlihat, takut ada jeglongan atau awas ada lubang atau paku atau apa. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Seperti inilah kondisi lokasi penelusuran kita kali ini di Bali, dan kita didampingi oleh Jero Mangku. Beliau adalah tokoh masyarakat di sini. Hati-hati ya, semuanya waspada ya. Ini jalanannya turun, hati-hati. Bismillah. Ada tangga. Tangganya pun dipenuhi semak belukar. Jadi tetap harus hati-hati dan waspada. Permisi, Assalamualaikum. Masya Allah, rumah sakitnya bagus loh. Mungkin kalau masih beroperasi nih, termasuk rumah sakit mahal kali ya Pak Mangku ya? Iya. Dulu rame. Dulu rame? Iya. Ini bangunan utama dulu, kayak apa nama UGD-nya. Ini bangunan utama UGD-nya sebelah sini. Terus UGD-nya. Ke bawah ini untuk apa? Yang di sini sal-salnya. Oh, rawat inap. Jadi Sobat Mata Langit, rawat inapnya di sebelah sana. Ini kenapa bukan berupa tangga, mungkin untuk dorong ini apa? Ambulan apa tuh? Troli untuk bawa pasien.
Nih, ada gini, ada sungainya di sini. Di tengah ini ada sungai itu. Oh, Masya Allah. Jadi, Sobat Mata Langit, bangunan ini ada di atas sungai, seolah-olah seperti jembatan ya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di Bali. Ini di rumah sakit yang terbengkalai, namanya Rumah Sakit Gel-Gel ya. Sudah puluhan tahun tidak beroperasi, dan alhamdulillah kita sudah didampingi oleh Bapak Jero Mangkuwira. Beliau adalah tokoh masyarakat di sini yang mengetahui sejarah dari rumah sakit ini, kenapa bisa terbengkalai, sejak kapan, seperti itu. Nah, Bapak bisa diceritakan ke Sobat Mata Langit tentang sejarah rumah sakit ini? Ya, Tahan bel. ini masalah rumah sakit ini dulu konon cerita masyarakat itu Bangkrut atau apa? Bangkrut karena ditinggal mati sama pemiliknya. Jadi ownernya meninggal dunia. Ownernya itu orang Tabanan juga, dia asalnya dari Bajre, Selemadeg Timur, bukan Selemadeg Tengah, Selemadeg Tengah itu. Dan Tahun berapa itu beliau meninggal? udah ada mungkin puluhan tahun lah, persisnya saya kurang tahu untuk gininya meninggalnya. Apakah nggak punya itu keturunan? Dan keturunannya itu nggak ada yang mau melanjutkan ini rumah sakit ini. Jadi, dan kepercayaan masyarakat di sini ada sebuah bangunan yang bisa membuat rumah sakit ini bangkrut. Ya contohnya seperti ini, melintang di atas sungai. Itu kepercayaan. Jadi mitosnya seperti itu ya. Dan di sini berkembang informasi di samping-samping bangunan tua ini, kan ada perumahan di sebelah barat ini. Itu sering terdengar katanya orang kesakitan, seperti merintih orang merintih kesakitan, itu kayak ada orang banyak gitu di sini. Ya, seperti ada aktivitas ya, padahal sudah kosong. Aktivitas, padahal ini kosong. Tapi saya walaupun udah tahu lama, baru kali ini juga saya masuk ke tempat ini, dan cerita itu saya dengar dari orang-orang. Ya, baik. Saya mau ucapkan terima kasih nih kepada Pak Jero. Beliau sudah mau mendampingi kami kemari sampai kakinya tadi kena paku ya, demi penelusuran Mata Langit. Iya. Dan aku mau ceritain ke Sobat Mata Langit nih bahwa lokasi ini tuh, kalau bayangan saya kalau dulu masih aktif, pasti ini rumah sakit yang mahal gitu karena bagus gitu bangunan. Benar, ini Pak? rumah sakit pertama kali yang ada di Tabanan, sebelum ada rumah sakit umum Tabanan yang di pusat kota. Ya. Ini yang paling pertama. Ini tapi rumah sakit untuk semua penyakit apa, hanya ibu dan anak? Kalau dulu sih Umum ya? Enggak, rumah penyakit dalam dia. Oh, penyakit dalam. Kalau gininya kan spesialis penyakit dalam, dokter Gegelnya itu Dokter namanya. Gegel. Dokter Itu Gegel. Dokter spesialis penyakit dalam ya. Betul. Nah, selain warga sekitar mendengarkan suara-suara, apakah ada kejadian di luar nalar yang pernah Bapak dengar? Kejadian di sini sih nggak ada, karena setelah ditutup aktivitas pun nggak ada aktivitas di sini. Itu aja. Benar-benar kosong ya? Tapi kejadian untuk keluarga ownernya kita pun nggak begitu tahu seperti apa. Sampai saat ini pun, dulu sih pernah dikabarkan ini akan dibangun kembali, ada yang mau beli gitu. Cuman nggak pernah jadi. Nggak pernah terrealisasi ya? Ya, mungkin karena aura tempat sini, saya nggak tahu juga. Ya, baik Panglima, mungkin bisa dipantau gitu. Apakah benar yang dikatakan oleh Pak Jero, aura di sini memang tidak baik gitu? Gimana Panglima? Ya, yang pertama tadi di sekitar sana saya melihat tadi ada bayangan hitam ya, bayangan hitam yang Di balik tembok apa di sini? di dalam, Oh, di tapi dalam seperti tembok. dari atas langit. Jadi membentuk cahaya panjang berwarna hitam. Dia mengarah ke kiri dan ke kanan seperti kalau kita ampere, ngecek ampere di listrik itu kan, ada oke. kesana kemari. Saya perhatikan tadi apa ada pohon di sebelahnya,
kok ada bayangan hitam menggaris. Jadi nyata, itu nyata tadi saya lihat di situ. Dan yang saya rasakan di aliran sungai ini ada ular besar sekali. Ular besar sekali berwarna hitam, itu yang terlihat saya. Habis itu ada pocong, lihat pocong tadi dari depan, begitu masuk tadi terlihat pocong. Habis itu ada makhluk seperti gorila, besar, tinggi, berbulu, matanya merah. Dan saya lihat tadi waktu mau turun kemari, di atas sebelah sana ada perempuan, mukanya kayak berdarah-darah gitu. Dia merhatiin aja kayak lagi sedih gitu. Nah itu saya lihat di atas sana gitu ya. Sebenarnya banyak sekali penunggu di sini, kalau disebutkan satu persatu itu banyak sekali gitu. Mungkin pun menurut saya makhluk-makhluk di sini itu, menurut saya nih ya, kata hati saya mengatakan tuh kayak seperti suka juga dulunya memesan-mesan makanan di depan sama orang yang lagi di berdagang. warung depan itu. Ya, memang Sobat Mata Langit Pernah dengar seberang jeruk rumah gitu? sakit banyak orang dagang. Kayak yang Panglima bilang di sini ada ular. Itu informasinya juga kan banyak dulu sering ada yang mancing di sini dan informasinya dia nggak berani akhirnya. Gitu? Nggak berani. Seperti yang Panglima bilang ada ular besar. Mungkin ada yang lihat, habis itu nggak ada yang mancing. Berani ya. Padahal banyak ikannya di sini. Oh banyak ikan ya? Iya. Sebenarnya ya. Yang, Kita akan segera menelisik ya. Kita akan mengungkap yang tak terungkap lewat mediumisasi. Allahu Akbar. Allah Akbar. Jangan. Aduh. Ini kan batu. Jaga. Awas ya, jangan kasar ya. Kami lihat baik-baik datang ke Assalamualaikum, sini. selamat sore. Pak Jero sini Pak, nanya-nanya Pak. Allahu Akbar. Selamat sore. Bukanya aja kena. Maaf, boleh kita berkomunikasi? Sini Pak. Kami dari Jakarta, ini Pak Jero dari Bali. Ingin informasi tentang kebenaran mengapa rumah sakit ini bisa terbengkalai seperti ini. Duduk ya Pak, kita Boleh tanya-tanya. duduk Pak, sini Pak. Dan nggak nutup kamera. Hampir jatuh kena kaki Akil, untung ditahan. Apakah Anda penunggu di sini? Sakit? Apanya yang sakit? Yang sakit apanya? Dia megangin perut tadi. perut. Pak Manggus sebelah sini biar masuk kamera wajahnya. Sakit katanya. Sakit. Kalau boleh saya tahu, ini penunggu di sini atau bekas pasien yang nggak selamat waktu masih operasi rumah sakit ini? Apa ada hubungan nama yang punya tempat ini? Iya. Jalan kami. Gini, ini aliran ini. Jalan kami tertutup katanya. Maksudnya berkaitan dengan Melintang ular ini. iya. Apakah Anda makhluk yang saya lihat? Yang ular hitam besar? Jalan kami tertutup dan kami pun menutup kembali. Jadi kayak balas dendam gitu dong. Karena dia bikin bangunan yang melintang. Iya, menutup jalan dia kan dia nutup ini. Iya. Kenapa harus dendam? Lebih dulu Kami dari bangsamu. Iya, benar. lebih dulu menempati tempat ini. Iya. Sebelum ada rumah sakit ini dia udah ada. Iya. Kalau memang Hargai kami Iya. walaupun kami tak terlihat jadi oleh bangsamu. Iya. Anda merasa tidak dihargai. Kalian menghormati kami. Iya. Kami pun akan menghargai kalian. Iya. Karena sesama makhluk Tuhan gitu, jadi saling menghargai gitu maksudnya Pak ya. Walaupun kami tak terlihat dengan mata bangsamu, Iya. tapi kami ada. Iya. Bahkan kami lebih tua dari kalian.
boleh tahu Anda wujudnya apa? Wujudnya apa? Ular. Oh, benar. Iya. Iya. Sudah. Ular hitam yang dilihat Panglima itu Anda? Oh iya benar. Iya. Tapi Anda bilang kami, berarti lebih dari satu yang menghuni tempat ini sebelum rumah sakit ini berdiri. Selain Anda ada sosok apa saja? Memang sebelumnya pada saat pembangunan nggak meminta izin pada saat melintangi sungai, atau memang mungkin tidak mengerti gitu? Nggak mengerti berarti. Gimana? Bisa ceritakan nggak dulu? Masalahnya dia nggak punya duit kan? Tidak. Kalian lihat Ya. aliran yang lemah itu sudah jadi tempat Biarin aja. Iya. Abel bereaksi, mungkin ada sosok yang akan masuk ke badan Abel. kami pun sama seperti kalian Iya. mempunyai tempat tinggal dan keluarga. Itu yang masuk, apakah Anda kenal? Siapa dia? Selalu menangis, Selalu menangis, selalu merintih. Mungkin ini yang didengar oleh warga itu, Pak. Siapa dia? Apakah salah satu yang... Iya, salah satu pasien yang pernah dirawat di sini. Apakah sama-sama penghuni atau penjaga sungai? Yang punya tempat ini, kalau kita bilang kan apa namanya, jeruk pengulun pangkung dia. Iya. Hanya berpesan seperti ini. Gimana? Tempat kami tertutup. Jadi harapannya bagaimana? Dia pergi. Allah Akbar. Intinya dia menyampaikan bahwa dia terganggu karena jalannya ditutup sehingga dia balik menutup lokasi ini. Terima kasih sudah keluar. Oke. Assalamualaikum. Oh dia ngesot ya? Gak apa-apa, biarin aja. Pak tak jeruk. Kasih minum kok. Assalamualaikum. Kenapa menangis? Apa yang membuat Anda sedih? Oh mau salaman, iya saya Ratna Listi. Ini Pak Jero mau salaman. Pak Jero. Sini Pak Jero di sini. Mau salam Pak Jero, terima aja tangannya. Ya. Ada Panglima juga di belakang. Ya. Maaf dengan siapa ini? Kenapa Anda sering menangis? Apa yang menyebabkan Anda bersedih itu apa? Tolong betul. Kenapa? Apa yang bisa kami bantu? Pulangkan katanya. Memangnya di mana rumahnya? Dipulangkan di mana? Jauh. Ini dulu sampean pasien di sini yang tidak selamat waktu pertolongan. Jadi Gimana Pak? Ada cerita Pak? itu waktu mungkin dia dirawat di sini waktu ini masih operasi, dia tidak selamat di sini. Dia meninggal di sini dan mungkin dari pihak keluarganya, sampean keluarganya orang Bali atau orang Jawa? Bukan. Oh betul. Kalau orang Jawa, kalau orang Bali kan ada apa namanya upacara pemanggilan apa namanya roh. Kalau misalnya dia Meninggal di sini, meninggal ya? di sini, ada pemanggilan roh ke sini. Oh. Untuk diupacarain seperti upacara ritual ngabel kayak begitu. Nah kalau ini gimana? Apakah tidak ada keluarga yang menjemput? Karena dia Enggak, ini bukan. gininya orang Jawa. Keluarganya Jadi, orang Jawa. keluarganya orang Jawa. Mungkin pengetahuan untuk hal seperti ini dia kurang tahu. Tapi Jadi kan sebenarnya ada juga sih apa namanya proses upacara. Kepercayaan Jawanya gimana sih? dimakamkan biasanya kalau Ya, kalau ini misalnya kan muslim. secara badan kasar kan dimakamkan. Jadi rohnya seperti ini masih di sini dia. Jadi menunggu gitu. Jadi dulu gimana? Apa tidak ada keluarga yang melakukan upacara pemakaman dengan selayaknya atau gimana? Tidak ada. Enggak. Kok kasihan sekali Anda? Kejadiannya gimana dulu? Maaf kalau boleh tahu. Yang Hah?
Mungkin dia merantau. Jadi mau dibawa kemana? Merantau, keluarganya nggak ada yang tahu. Mau saya bawa kemana? Mau dipulangin kemana? Jawanya kota apa? Jawa Timur. Jawa Timur. Di Banyuwangi ya? Jember? Mana? Blitar? Oh iya, Blitar? kamu kan tahu. Blitar. Saat tadi bila kalian bisa menyempurnakan bila yang kuasa membalas kebaikan kalian. Cepatlah bacakan. Minta dibacakan Al-Fatihah Panglima. Oke, kita doakan ya. Iya. Iya, mau dipulangkan, nggak boleh nangis. Sabar ya, kita lagi berdoa untuk Anda. Namanya siapa? Sumarni, oh perempuan. Oke. Ini udah usah nangis. Allah. Dan disempurnakan ini, insya Allah jalannya lebih tenang, lebih lapang ke menuju ke alam lain ya. Allah. Sumarni. Oke, sudah ada sosok menguasai Ismi. Jangan ya. Ini kali. Jalan, mau kemana? Awas, mau kemana? Jarum aku. Mau kemana? Jangan lari ke kali. Pelan-pelan jalannya, pelan-pelan. Jangan lari. Jangan lari ya, pelan-pelan. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau ke sini? Oke. Tapi Asal jangan lari. aspaku. Sini banyak paku, banyak barang tajam, Awas, sama aku. Awas, jangan lari sendiri ya. Udah, sini. Masya Allah. Masuk kasurnya. Di sini tempat rawat inap dulunya ya. 15 itu. Tuh kan bahaya banget, ada lubang situ. Pak Jero, sini Pak Jero. Oh iya. Adem. Tadi kayak bahasa Belanda tadi ngomong pertama. Maaf, boleh tahu kamu siapa? Pak Jero sini Pak, biar masuk Terus ini kamera. Pak, sebelah Barana. Sama Pak saya. Adem. Banyu, Bahasa Jawa sekarang. dingin. Adem itu bahasa Bali. Kalau bahasa Jawa adem itu dingin. Adem sama. Berarti kamu dari Jawa. Dingin. Dingin. Ini sampean siapa? Orang Bali atau orang luar Bali? Boleh kenalan kita? Boleh kenalan? Iya. Namanya siapa? Aku Ratna Listri. Apa bahasa Listri ya? Iya, sabar ya. Namanya siapa? Nanti kita bantu apa yang bisa dibantu. Kenapa dingin? Dingin. Kenapa dingin? Dinginnya kenapa? Basah tangan. Iya. Jadi ini namanya siapa? Kamu perempuan apa laki? Perempuan. Namanya? Namanya siapa? Mira. Hah? Mira. Mira. Orang Jawa. Iya. Orang Jawa. Dulu waktu ini masih operasi, Mira jadi apa di sini? Sebagai apa? Sebagai apa? Dingin. Iya. Iya. Ih, Iya. dingin deh kamu. Iya. Dingin. Iya. Mira dulu sebagai apa? Karyawan rumah sakit atau pasien? Sakit. Oh sakit kalau di sini. Berarti- pasien di sini dulu. Gitu. Diambil. Oh dioperasi. Sakit Hah? apa dulu? Diambil. Yang diambil apa dari Apanya perutnya? yang diambil? Dulu ambil dulu masuk ke rumah sakit ini gitu. Tidak. Terus Sakit. sakit dalam. Apa? Kalau ada yang diambil berarti Sakitnya mungkin dulu kista sakit apa? atau miom gitu kali. Mungkin. Apa coba? Tidak. Apa? Lalu apa?
Kanker. Tidak. Terus Tumor. tumor. Tidak. Terus apa? Terus? Perut, tempat makan. Oh, Lambung. lambung. Ya. Diambil. Lambungnya diapain? Dioperasi dulu. Iya. Dioperasi. Sakitnya apa dulu? Usus. Sakit usus. Busuk. Oh, ususnya busuk. Jadi berarti operasi kanker diambil usus. bagian ususnya itu. Usus busuk sakit. Iya. Dingin. Terus Dingin. masuk ke rumah sakit ini jadi pasien, terus diambil tindakan medisnya. Mira nggak selamat gitu. Ya. Itu. Takut. Takut apa? Air. Takut air. Oh, Air yang berarti di sungai dia- itu. Kenapa takut? Mira sekarang posisinya sering di sungai itu. Di sini. Oh, di sini. Oh, tempatnya di sini. Oh, karena di atas sungai itu yang menyebabkan dingin. Ya dingin. Iya dingin. Dingin. Dia pengen di Oh iya iya. Dingin. Iya. Tapi Mira tahu nggak kejadian sampai rumah sakit ini bangkrut dan Ya. tidak beroperasi lagi? Kenapa? Gil. Gil. Gil? Kok manggil Agil? Gil. Ini Oh, dia. Gel. Oke. Gel itu Gel, nama Gel. dokternya. Iya. Gegel. Maksudnya nama Gegel, ya? owner rumah sakit ini. Gil. Iya. Bert. Ya. Anda kenal dengan ownernya? Gil. Emang orang mana, Pak? Tidak dari sini. Bule ya? Gegel nggak dari sini gitu? Dari mana beliau? Tidak asli tanah ini. Tidak asli? Maka dia tidak ada penghormatan dengan alam. Iya, betul. Iya. Gegel itu kan asalnya dari Selemadeg Timur, saya bilang. Dari mana, Pak? Di baratnya Tabanan, kota Tabanan. Oh, tapi masih orang Indonesia, bukan bule. Ini rumah sakit Gel-Gel ini kan ada lagi satu yang di di Ubung situ. Yang di situ masih operasi. Masih operasi. Yang di sini yang bangkrut karena bangunan ini. Tadi maksudnya Mira tidak ada penghormatan itu seperti apa? Ya, mengganggu istana. Oh. Istana gaib yang ada di sini. Takut. Ini kan dulunya mungkin Ini tanah. Oh, ini tanah. Kalau tempat gitu kan Tanah istana. Gegel tuh tanah dari orang-orang kerajaan Majapahit. Oh, betul. Maksudnya tanah ini ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Ya, nah Oh, terus? lagi Gegel di sini tuh ada kekuasaan menghancurkan tiang kerajaan kami. Maksudnya tiang kerajaan goib ya atau? Ya, karena di kerajaan sini goib. perairan adalah suci. Ada kekuatan yang memang sudah dikuatkan. Iya, betul. Oke, terus Swastiastu. Swastiastu. Mira bukan orang Bali, tapi Tidak. bisa berbahasa Bali. Udah lama dia tinggal di Bali. Oh, iya. Itu semacam apa? Assalamualaikum gitu ya, Pak, barusan Iya, dia sama. ngomong. Oh iya. Salam penghormatan. Swastiastu itu Untuk sama dengan memberikan salam selamat datang. keselamatan dan Selamat datang. ucapan Iya. tanda penghormatan. Iya. Saya di sini dingin Apa mau pindah tempat? karena kedinginan. Iya. Jadi Mira mau pindah tempat apa keinginannya tetap Mira. Dingin sekali. Iya, ini dingin ini. Semakin dingin membeku. Sabar Iya. ya. Kita Jadi masih sekarang pengen ngobrol dulu. keinginan Mira seperti apa? Mau pindah? Nah, Aduh. saya sudah di sini tidak apa dengan Jadi- keluarga baru. Nah, dengan pembangunan keluarga itu dokternya dokter besar, dia itu ahli dari Penyakit dalam jiwa raga. Dalam keraga itu Ahli penyakit manusia dalam. dalamnya. Nah, dia mendirikannya tempat ini sampai mana dia tak punya lagi keturunan. Oh, jadi beliau tidak punya keturunan. Maka ini tak teruruskan. Masya Allah. Nah, Jadi nggak ada ahli warisnya ya? Ini dah yang bikin. Yang bikin. Ya, nggak Nah terus waktu Berarti itu aliran Bikin seperti yang dibilang alirannya sama tembusnya Pak ke sana ya? Budi. Sama. Tapi nggak dimatikan itu kan aliran? Enggak. Tembus dari bawah. ya, tapi ada lagi bangunan bawah. Tanah ini pun ada di bawah. Maka ada tangga turun ke bawah, dilihat sudah ada tangga untuk turun ke Ada. tanah. Ada. Nah itu
kadang kotor, buangnya ke kali itu. Oh, jadi kayak kali itu jadi tempat sampah ya gitu ya? Anda tidak suka? Penghuni kalinya nggak suka? Terus? Ini benar-benar tak lagi Beroperasi? ya semenjak kematiannya. Tapi sebelum itu memang sudah ada Apa masalah? ya masalah. Nah, ini kan buat pembelajaran nih penonton kita Sobat Mata Langit biar tahu sebaiknya bagaimana kalau akan membangun tempat untuk fasilitas umum itu. Apa yang harus dilakukan supaya makhluk gaib seperti Anda tidak Bangunlah bangunan yang pada semestinya tak mengganggu kehidupan alam. Bangunlah di atas tanah. Jangan membangun sesuatu sungai? di atas air. Oh gitu. Karena bagaimanapun adalah air itu sumbernya kehidupan. Jangan dihalangi sumber kehidupan. Segala apapun yang dibangun di atas air pasti akan menjadi sesuatu. Janganlah dikokohkan. Kecuali jembatan. Kayu tidak apa. Iya, iya. Tapi perlintasan perjalanan lalu lalang tidak apa. Dan ini ada berkaitannya. Ini berhubungan dengan adalah tempat untuk beristirahat, yaitu sebuah bangunan. Iya. Tapi semua yang dianggap itu tidak mungkin, nah ini yang terjadi. Iya, iya. Karena kami mengetahui dari setiap semua manusia di sini menganggap itu adalah kesakralan. Betul. Jadi kenapa tidak saling menghargai dan menghormati? Tapi alangkah baik bangunlah pada tempatnya. Nah air mengalir, lalu ditutup atas itu. Karena air, matahari dan tanah itu harus saling berhubungan. Iya ya, oh iya ya, jadi ketutup nggak dapat sinar matahari jadinya ini. Nah, misalnya nih tanah yang sebelah kiri sungai dan sebelah kanan sungai itu sama-sama pemiliknya satu orang. Sebaiknya bagaimana kalau mau bangun? Terpisah, jangan disatuin. Janganlah membangun tempat tinggal itu dengan aliran air Maksudnya yang dia Nggak boleh melintangi. Nggak boleh bangunan seperti ini, bangunan tempat tinggal itu melintangi sungai. Mungkin kalau misalnya di sini ada Jadi, bangunan nih, ada begini, dibikin jembatan perumpamaannya kecil. adalah bahwasanya kalian sedang ada kehidupan di bawah tapi kalian dilangkahi seperti tidak sopan. Jadi tapi itu kaitannya ada tidak bukan karena kami, tapi itu pun berkaitan dengan kemarahan. Walaupun bukan kami penyebab. Siapa yang marah? Itu yang tadi. Dari Penghuni kerajaan air itu. kerajaan gaib yang ada di sungai itu. Ya. Oh iya. Karena semua air yang mengalir di sini itu adalah sakral. Jadi kebetulan memang dia yang mempunyai tempat ini dengan pemikirannya secara dunia saja, secara dari keragaannya saja. Tapi dari sisi Secara batin. jiwanya, batinnya, dia menganggap itu dimudahkan. Tidak ada urusan, itu perkara gampang, tapi perkara di mana yang nyata saja secara pembelajarannya dia yang dapat. Iya. Dia lebih logis mungkin berpikirannya itu Itu secara dimaksud logika. secara itu, tapi semua pasti ada sebab akibat. Antara hidup di dunia ini itu harus bisa saling silang, yaitu saling menguntungkan satu sama lain, bukan karena keberhasilan, kehebatan dari dirimu sendiri. Tidak, semua adalah dari mana Tuhan menggerakkan kepada alam dan alam kepada kita. Semua itu pasti ada rangkaian. Rangkaiannya pasti dapat karena manusia pun makan dari alam, Iya. minum pun dari alam, sehat pun dari, tapi saling menghargai saja. Itu dibutuhkan. Nah, menurut Mira ini kan sudah terbengkalai lama. Andai kan akan dibangun lagi, gimana menurut Mira? Silakan, tapi perbaiki dengan tataan yang lebih baik, tataan yang memang sesuai. Setiap tempat Saling itu ada kodratnya, ada aturan sesuai adatnya. Kalau di Bali jelas aturannya. Jadi di sini sudah ada memang nenek moyang
dari mana dulu mempunyai aturan yang dengan kejelasan yang tepat. Jadi silahkan saling menghargai di mana satu rumah tuan, rumah tuan mempunyai aturan secara tuan yang berkuasa. Benar-benar. Rumah dengan Saya dengan dirimu, dengan aturan dirimu. Bahkan di sini pun kita hidup berdampingan, tidak dipungkiri, tidak boleh dielakkan, tidak boleh dihindarkan karena kita saling berdekatan. Jadi salinglah untuk menghargai dan menghormati. Iya, betul. Yang mengingatkan saja, ya terima kasih ya. Tira lebih paham akan tataannya. Sira itu apa Anda? Oh iya. Ya. Jadi ini pun terjadi ya ada sebab akibatnya. Iya. Kalau saja hanya perkara tidak bagus dalam aturan kemanusiaan, yaitu tanggung jawab, itu bisa diperbaiki dengan orang yang baru. Tapi bila alam sudah tidak bersahabat dengan manusia, ini yang terjadi. Bahaya itu ya. Jadi sulit untuk dikembangkan. Kalian hidup di atas alam. Akhirnya mubazir ya Karena bangkrut. Tuhan mengutus Tapi alam mudah-mudahan untuk menguji manusia. Mudah-mudahan nanti mungkin ada investor yang mau paling Karena ini ya, sayang untuk ditinggalkan. Iya. Ini kuasa mubazir. kami semua, kehidupan kami. Tapi kan di sini ada upacara seperti umat Hindunya untuk mengembalikan makhluk-makhluk itu ke asalnya masing-masing biar dia hidup damai kembali gitu. Itu kalau seperti Hindunya. Ya, itu ada upacaranya. Betul. Untuk pelepasan dari mana kekuasaan kami untuk bisa saling kehidupan masing-masing. Iya. Tapi kami pun mengingatkan tatanannya, di mana kehidupan kami atas hak kami, kehidupan manusia atas kehidupan Iya, manusia, betul. berdiri di atas Betul. pijakan yang tepat. Iya. Tidak mungkin manusia berdiri di atas air, Iya. karena bukan tempatnya. Betul. Tapi berdirilah di atas tanah kalian. Nah, itu saja. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih informasinya. Pesannya untuk Pak Jero, beliau tokoh masyarakat sini. Terima kasih tatanan yang sudah dipahami untuk dimengerti dengan keberadaan kami atas kesalahpahaman yang terjadi untuk mengingatkan bahwasanya manusia itu sudah ditentukan tempatnya, sudah ditentukan di mana dia hidup, dan kami pun ditentukan di mana kami untuk hidup. Jadi kami bisa saling mengerti, bisa saling menghormati satu sama lain karena kita sama-sama diciptakan di muka bumi ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Maaf Pak Mira. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan penelusuran dan mengungkap yang tak terungkap dari Rumah Sakit Terbengkalai Gel-Gel ini. Nah, Bapak Jero, bagaimana kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Saya merasa selama ini belum pernah saya dapat pengalaman seperti ini. Jadi ya pikiran itu mulai terbuka bahwa di sini betul-betul ada kehidupan lain di sisi manusia.
di sisi orang, Di samping di sampingnya manusia, ya. orang. Kita berimpitan loh gininya kehidupan kita sebenarnya. Makanya biar yang jadi pemirsanya Mata Langit, biar jadi tahu gimana sebenarnya kehidupan sosial di masyarakat yang ada seperti ini, kejadian seperti ini, jadi itu mengungkap semua. Jadi pengetahuan bagi edukasi bagi gini pengikutnya Mata Langit. Tadi makhluknya sempat bilang ke Bapak terima kasih karena Bapak menghormati kami, katanya gitu. Iya. Jadi mungkin ada sebagian orang juga yang menganggap apaan sih hari gini percaya gituan, itu mungkin ya. Jadi makhluk itu sedih gitu karena mereka tidak menghargai ya. Betul. Kebanyakan sekarang kan orang-orang itu apalagi yang umur-umur muda, dia jarang lah mau mempelajari tentang apa yang diajarkan oleh agama. Jadi di situ leluhur kita udah memberikan pengetahuan tentang hal ini, tapi mulai berkembangnya zaman, jadi pengetahuan itu ditinggalkan. Ya, gimana Bang Lima? Kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini, silakan. Ya, kalau menurut pendapat saya sih dalam kehidupan ini ada keseimbangan namanya ya. Keseimbangan itu perlu kita jaga gitu. Jadi antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan binatang, antara manusia dengan alam, antara manusia dengan makhluk yang tidak terlihat, yang memang nyata adanya diciptakan Tuhan. Jadi kita harus saling menghormati. Dalam berbuat sesuatu juga kita harus berpikir dulu nih. Misalnya contoh nih, kita lagi bepergian, kita kebelet pipis nih, tiba-tiba kita langsung di tengah jalan kita pipis di pohon seperti gini nih, kita pipis. Itu nggak boleh. Kita kan nggak tahu di pohon itu mungkin rumahnya bangsa gaib, rumah bangsa jin. Kan berarti kita tidak menghormati. Kita udah mengencingin rumahnya. Nah, ataupun kita misalnya bangun sesuatu di tempat rumahnya, seperti aliran sungai, yang di bawah tuh mungkin ada kerajaannya. Lalu kita bangun rumah di atas rumah, atap di atas atap. Jadi kan memang tidak terlihat. Memang mereka beda alamnya, alam kita berhak membuat apapun di alam kita. Itu memang tidak disalahkan. Tapi namanya kita hidup di dunia yang sama, di dunianya Tuhan. Alam dunia ini kan bukan hanya manusia yang mendiami, banyak makhluk Tuhan yang mendiami alam manusia ini. Jadi mereka juga punya hak gitu untuk hidup yang nyaman, yang aman, yang nggak merasa terganggu. Kita juga demikian, makanya harus saling menghormati. Jadi menurut saya cara pandang kita harus kita rubah, mindset kita harus kita rubah, bahwasanya kita hidup bukan hanya kita saja di dunia ini. Jadi ada makhluk yang tidak terlihat juga yang hidup berdampingan sama kita, dan kita layaknya harus saling menghormati. Agar apa? Agar kita bisa berkesinambungan dengan mereka, dan apa yang kita buat tidak mengganggu mereka dan tidak menghilangkan rasa nyaman pada mereka, dan kita juga bisa nyaman dan tentram juga. Nah, menurut saya seperti itu. Intinya garis besarnya adalah saling menghargailah gitu. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listy, saya Bang Lima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.